kami CGB Angkatan 8 dari Kabupaten Pasir. Perkenalkan, saya Putu Prayitno dari SDN 029 Longkali. Saya Denny Farta Samudjo dari SMP Negeri 4 Longkali. Saya Bibi Liana dari SMA Negeri 1 Longikis. Saya Rahmadi Siswanto dari SMP Negeri 6 Longikis. Saya Rifki Ramadoni dari SDN 017 Longkali. Pengajar praktik kami Ibu Siti Dwaria SPD dan fasilitator kami Bapak Saifulin SPD. Video ini merupakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Bu kabarnya pada siang ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Pak. Hari ini Bu mau melakukan coaching ya Bu? Iya betul Pak. Gimana nih Bu? Apakah sudah siap nih untuk melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah siap Pak. Ya meskipun ada agak-agak deg-degan sedikit. Sebelumnya mohon izin Bu ya, ini untuk saya menyampaikan rubrik penilaian praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Apakah coaching nanti sesuai dengan alur tirta, bobot pertanyaan yang diajukan dalam alur tirta, serta respon dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian dalam prinsip coaching nanti Bu, juga di dalamnya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ibu, kompetensi coaching seperti apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya itu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Di mana alur tirta itu diantaranya adalah menyampaikan tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan bertanggung jawab Pak. Wah luar biasa sekali, kayaknya sudah siap nih Bu Wiwi Insya jadi Allah, Pak. coaching nantinya nih. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching kali ini kira-kira apa nih Bu? Ya harapan saya indikatornya memenuhi dengan alur tirta tersebut Pak. Baik Bu, mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga hasil dari coaching nanti itu mendapatkan solusi untuk coachingnya Bu ya. Iya, mudah-mudahan harapan saya juga begitu Pak, dari pelaksanaan coaching nanti ada solusi dan menemukan penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu, silakan Sama-sama, siap-siap Bapak. untuk melakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bapak. Monggo. Terima kasih Bu Wiwi. Tidak mengganggu ini Bu Wiwi? Tidak Pak, lagi santai. Oke, terima kasih. Maaf saya mau mengganggu waktu Bu Wiwi sebentar ini Bu Wiwi. Kenapa Pak? Kira-kira ada apa Pak? Ini Bu Wiwi, ada yang ingin sedikit saya bicarakan kepada Bu Wiwi. Nah, di sini saya kan mendapatkan tugas itu sebagai urusan kurikulum Bu Wiwi. Nah, di mana urusan kurikulum ini kan bertanggung jawab untuk kemajuan pembelajaran di sekolah Bu Wiwi. Nah, jadi ya ini akan saya bicarakan ke Bu Wiwi. Jadi bagaimana ada peningkatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Contohnya seperti LCD dan juga peralatan Chromebook Bu. Iya. Jadi Bapak mendatangi saya kira-kira harapan apa atau tujuan apa Pak yang ingin Bapak mau sampaikan dari obrolan kita sekarang Pak? Oke Bu, harapan saya jadi guru di kelas ini tidak hanya mengajar hanya dengan berbicara saja Bu. Minimal ada peralatan yang digunakan LCD sehingga bisa menampilkan gambar Bu. Gambar-gambar, video sehingga anak-anak menjadi menarik Bu. Nah itu harapan saya Bu. Kira-kira ada lagi Pak permasalahan lain selain tadi kurang menarik bagi anak-anak itu Pak? Ya, jadi saya juga menginginkan adanya bantuan Chromebook ini sayang kalau tidak dimanfaatkan Bu. Nah jadi harapannya saya juga Bapak Ibu Dewan Guru di kelas itu ketika dia melaksanakan diskusi
ini mari gunakan Chromebook yang ada. Karena anak-anak dengan menggunakan Chromebook, saya yakin pembelajarannya ini lebih senang mereka. Lebih senang dan pembelajaran jadi lebih menarik, Bu. Bagus itu Pak, itu ide yang bagus. Kemudian upaya apa lagi Pak yang kira-kira mau Bapak rencanakan sehingga guru ikut terus serta, kemudian siswa aktif dan menarik, itu gimana Pak? Ya, upaya saya ini juga terutama untuk guru-guru yang memang usianya mungkin sudah di atas 50 ini kan Bu. Mereka tentu saja dengan IT ini ada sedikit keterbatasan Bu. Nah, jadi kami juga membimbing mereka Bu. Tetap kami bimbing, tetap kami ajari mereka bagaimana menggunakan LCD dan juga menggunakan Chromebook tersebut Bu. Bagus Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak, intinya berarti Bapak ini mengajak guru, kemudian yang usianya lebih muda, lebih mahir IT ini mengajari atau mendampingi guru-guru yang usianya sudah di atas 50 tahun dan sebagainya, sehingga bisa menggunakan semua. Iya, betul Bu. komputer Jadi, itu. Kemudian kira-kira kapan Pak Bapak mau melaksanakan rencana Bapak ini Pak? ya kalau saya menginginkan ini secepatnya Bu. Bahkan ini kan sekarang sudah masuk di bulan September Bu. Nah, kemarin mungkin masih banyak kegiatan kita disibukkan dengan kegiatan Agustusan Bu. Jadi kalau September ini mungkin sudah aktif sehingga ini bisa dilaksanakan, yaitu tadi terutama juga membantu mengajari teman-teman yang belum bisa bagaimana merangkai LCD, bagaimana menggunakan Chromebook ini Bu. Betul Pak, jadi secepat mungkin Secepat, bisa dilaksanakan iya, Pak. betul. Jadi alat-alat ini tidak terabaikan, Betul, bisa betul, digunakan Bu, iya, manfaat betul. sebaik-baiknya. Betul. Kemudian komitmen dari Bapak bagaimana untuk mendukung rencana Bapak tersebut? Komitmen saya, ya saya sebagai urusan kurikulum, ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Alhamdulillah kepala sekolah menyetujui dan juga teman-teman yang usianya lebih muda yang menguasai IT ini juga bersedia Bu membantu teman-teman guru kita yang usianya sudah di atas 50 yang pemahaman IT-nya kurang, dan juga dari tenaga tata usaha Bu. Ini saya sudah berkolaborasi dengan mereka dan siap untuk membantu Bu. Oke Pak, bagus sekali itu Pak menurut saya. Jadi kolaborasi antara guru, kepala sekolah, TU, kemudian antara usia yang senior, junior saling berkolaborasi sehingga rencana dan kapan waktunya bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang Betul. direncanakan. Ya kan Pak? Betul Ya. sekali Bu. Sekarang kira-kira perasaan Bapak bagaimana setelah menyampaikan sharing ilmu saya Pak? Alhamdulillah Bu, dengan kita sudah sharing, sudah berbicara seperti ini, saya merasa lega Bu. Saya sudah mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dan sudah mendapatkan solusi Bu. Mendapatkan solusi dari yang selama ini saya masih menjadi mengganjal pikiran saya Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tujuan Bapak dan rencana Bapak untuk di sekolah ke depannya baik dan menjadikan pendidikan sekolah Bapak lebih maju lagi. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Riki. Luar biasa sekali ini saya sudah melaksanakan praktek coaching Bu ya. Ya. Alhamdulillah setelah melaksanakan prosesnya dengan sangat bagus nih. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi Bu Wiwi dan Pak Sis, gimana perasaannya Pak? Gimana Pak Sis? Alhamdulillah nih Pak Riki, saya selaku POSI saya sudah bisa menemukan solusi dan pemecahannya sehingga saya bisa melaksanakan ini dengan mantap ini Pak Riki. Alhamdulillah. Kalau Bu Wiwi gimana nih setelah menjadi coach nih perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah saya lega juga Pak karena bisa mendengarkan Betul. permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sis sekolahnya. Mudah-mudahan Pak Sis juga bisa menerapkan dan sesuai komitmennya. Iya betul. Baik Bu, nih saya mohon izin nih untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya dari proses coaching yang Bapak Ibu lakukan tadi. Yang pertama, proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita Bu. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab juga terlihat di situ. Terus konsep coaching yang juga sudah ada terlihat itu
komunikasi di dalamnya sudah benar-benar terjadi dua arah Bu ya. Jadi ada saling keterkaitan. Ibu tidak menghakimi kepada Bapak Pasis, dan Koci juga merasa lebih tenang, lebih aman untuk menyampaikan perasaannya. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach juga berbobot sehingga memantik pemikiran Koci untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang didapatkannya. Kira-kira nih Bu Wiwi ya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan ke depan ya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi itu, kira-kira menurut Ibu yang ada ya, kalau ada yang kurang atau ada yang perlu dikembangkan, kira-kira apa nih? Yang perlu dikembangkan di sini adalah menyelesaikan permasalahan, memperdayakan kompetensi yang dimiliki oleh coach tadi, Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih Bu Wiwi, Pak Sis. Mudah-mudahan nih kedepannya kegiatan coaching seperti ini bisa lebih sering dilakukan lagi sehingga komunikasi antar teman sejawat juga bisa menghasilkan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu. Permisi. Ya, silakan Bu, duduk Bu. Ganggu nih Pak. Enggak Bu, santai aja kok nih. Ada apa nih Bu? Apa yang bisa kita obrolkan nih? Iya, saya sedikit mau sharing Pak Ya. terkait dengan pembelajaran di kelas Pak. Untuk pelajaran saya, terutama fisika ini Pak, beberapa pertemuan terakhir ini anak-anak malas-malasan, kurang bersemangat Pak dalam belajar Pak. Iya ya. Jadi di pembelajaran fisika Ibu, anak-anak kurang bersemangat Bu ya, malah agak malas-malasan gitu. Kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu harapkan nih dari obrolan kita siang ini untuk masalah itu tadi? Harapan saya Pak, dengan sharing dengan Bapak ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi ya Pak. Jadi anak-anak itu, ya itu tadi ketika belajar saya, mereka malas, kemudian bahkan ada yang tidur kalau jam siang Pak. Mudah-mudahan dengan sharing dengan Bapak ini saya bisa mencari solusinya Pak. Kalau dari pengamatan Ibu di kelas nih, kira-kira penyebabnya anak-anak malas itu apa Bu ya? Kalau saya pikir-pikir Pak, mungkin karena selama ini saya menyampaikan materi itu Pak, dari awal sampai akhir itu selalu menggunakan papan tulis Pak. Saya kata gitu Iya, aja. Mungkin anak-anak di situ Pak kurang menarik ya Pak ya. Jadi kurang menarik gitu Bu ya pembelajarannya gitu, karena di papan tulis saja. Nah, menurut Ibu, pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih? Menurut saya kalau punya pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang bisa menyenangkan anak, membuat anak-anak asik, kemudian mereka bisa aktif, bisa komunikatif gitu Pak. Jadi sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka Pak. Oh betul. Kira-kira apa nih yang terpikir di kepala Ibu nih untuk melakukan pembelajaran yang menarik itu nih Bu? Ya kalau rencana saya gini Pak, sepertinya saya harus memvariasikan Pak ya, memvariasikan mode pembelajaran atau media saya Pak. Selama ini mungkin saya hanya mencatat papan tulis, menjelaskan rumus-rumus gitu Pak. Rencana saya, bisakah saya itu nanti membuat video pembelajaran yang menarik Pak? Video pembelajaran. Kemudian menggunakan gadget yang anak-anak zaman sekarang Pak, menggunakan aplikasi Kahoot kah, kemudian pakai TikTok atau bagaimana gitu Pak. Mungkin itu lebih menarik untuk anak-anak Pak. Iya, luar biasa sekali Bu itu. Kira-kira untuk melaksanakan itu Ibu kapan nih bisa untuk melakukannya? Rencananya kan kalau menggunakan aplikasi model zaman sekarang Pak kan itu masih terbatas ya. Kalau nanti saya rencanakan itu untuk materi berikutnya di Materi berikutnya, Bu, karena ya? saya harus belajar dulu dengan teman-teman yang ahli IT Pak. Betul. Nah, menarik nih Bu tentang pembelajaran video pembelajaran, terus itu Ibu mau memasukkan ke IT aplikasi Bu ya. Nah, kira-kira Ibu perlu ada bantuan nggak Bu untuk melaksanakan kegiatan itu? Iya, tentunya perlu bantuan dari rekan-rekan Pak ya. Terutama kalau mau melakukan pengamatan atau percobaan tadi saya minta bantuan ke bagian koordinator laboratorium, kemudian untuk IT-nya saya juga membutuhkan atau minta bantuan ke teman-teman tadi yang ahli IT Pak. Jadi saya bisa minta bantuan dengan teman-teman ahli IT tadi Bu ya. Nah, luar biasa sekali nih Bu Wiwi ini. Kira-kira Bu, komitmen Ibu nih untuk menjalankan rencana Ibu ini gimana? rencana saya untuk komitmen saya Pak ya, jadi supaya rencana saya bisa diaplikasikan, saya berkomitmen akan merencanakan
pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan sesuai dengan alur merdeka belajar anak-anak sehingga mendukung bakat dan kemampuan mereka, Pak. Iya, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan Bu ya nanti kedepannya pembelajaran Ibu bisa lebih menarik lagi dan anak-anaknya tidak ada lagi yang malas-malasan gitu Bu ya. Iya, Pak, itu harapan saya, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Pak ya, sudah mau mendengarkan curhat Sama-sama saya, Pak, Bu, ya. saya juga terima kasih nih. Saya juga dapat ilmu baru lagi nih dari hasil diskusi kita ini Bu. Terima kasih. Iya. Cukup itu, Pak ya. Iya, permisi. makasih Bu, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Pak Rifki. Apa kabar ini Pak Rifki? Baik nih, maaf nih ganggu waktunya. Kira-kira ada waktu nggak Pak untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, ada Pak Rifki. Monggo, monggo. Silakan Pak Rifki. Terima kasih Pak Sis. Oke, ada apa nih Pak Rifki? Saya lihat kok wajah Pak Rifki ini ada seperti memikirkan sesuatu ini. Kira-kira ada apa ini Pak Rifki? Iya nih Pak, saya kan nih kebetulan pembina pramuka. Ya. Cuma dalam beberapa minggu ini saya melihat kok minat anak-anak untuk hadir pramuka itu tambah sedikit gitu Pak. Yang hadir itu tambah sedikit gitu. Nah itu Ya. kadang kalau melihat seperti itu saya agak sedih Pak akhirnya gitu. Betul, betul. Nah, jadi anak-anak ini semakin setiap minggu itu selalu berkurang gitu Pak Rifki ya. Betul Pak, betul. Jadi ya. yang tadinya lumayan banyak, sekarang tambah sedikit. Nah, Tambah dari sedikit. pemantauan Pak Rifki, kira-kira selama ini yang permasalahannya itu di mana itu Pak Rifki? Jadi mungkin saya melihat tuh Pak ya, kayaknya di jadwal pramukanya deh Pak. Jadwalnya pramuka, gitu iya, ya. kan? Kenapa dengan jadwalnya nih Pak? Jadwalnya kan kita latihan pramuka ini jam 3 nih Pak, jam 3 Ya, sore itu hari Sabtu Pak ya. Sabtu. Jadi anak-anak itu sudah pulang dulu ke rumah, habis itu Ah. baru datang lagi dia ke situ. Betul, Nah, betul. sedangkan siswa kita ini kan Pak, jarak rumahnya itu ada yang jauh, ada yang dekat, Betul. belum lagi musim-musim panas seperti ini kan mungkin Ya. anak-anak agak malas sudah Pak, Malas, untuk betul. kalau sudah mereka di rumah tuh mungkin sudah enak-enak di rumah kan, jadi agak malas lagi untuk Pas lagi. ke sekolah gitu Pak. Oh, jadi ya dari hasil pemantauan Pak Rifki, kendalanya karena anak-anaknya sudah pulang ke rumah gitu Pak ya. Iya, iya, Nah, iya. jadi apalagi dengan cuaca yang saat ini memang sedang panas ini, mereka untuk kembali ke sekolah untuk latihan ini sehingga jumlah yang latihan terus menurun gitu Pak Rifki ya. Betul Pak. Nah, jadi kira-kira harapannya Pak Rifki nanti seperti apa ini kira-kira nih Pak? Nah, tentunya Pak ya, ini kalau saya sebagai pembina pramuka nih Pak ingin melihat kegiatan pramuka ini kan Pak rame Iya, gitu. rame, betul. Seluruh siswa tuh bisa hadir semuanya kan. Akhirnya kan Pak kalau orangnya banyak hadir itu kan pembelajaran pramukanya juga sangat menarik gitu nah Pak akhirnya. Iya. Jadi harapannya Pak Rifki ini tentu saja anak-anak ini terus banyak gitu Pak. Iya, ya. betul Pak, terus banyak biar rame. Biar ramai tentu saja pramuka itu ramai untuk dilaksanakan. Oke, Pak Rifki ini kira-kira bila ini pramuka itu nanti akan kembali ramai, kira-kira langkah-langkah yang sudah ditentukan Pak Rifki tadi anak-anak dijadwalkan ini setelah pulang sekolah gitu Pak ya. Setelah pulang sekolah di hari Sabtu. Iya. Di hari Sabtu, sehingga dia tidak lagi pulang ke rumah gitu Pak ya. Iya, Dia betul, pulang ke betul. rumah jadi hari Sabtu karena sudah pakai pramuka gitu Pak. Mereka sudah pakai pramuka, mereka yang pakai atau ekskul pramuka itu otomatis pulangan langsung melaksanakan. Nah, kira-kira jadwalnya ini akan diterapkan oleh Pak Rifki sendiri ini kapan ini Pak? Nah, itu dia Pak, ini untuk merubah jadwal ini kan Pak tidak bisa langsung nih dari saya nih. Iya. Mungkin saya secepatnya nih Pak mau mengkonsultasikannya dulu nih dengan teman-teman pembina pramuka yang lain juga, Betul. pelatih pramukanya juga, dan tentunya juga mau minta pendapatnya dari kepala sekolah juga nanti nih Pak mengenai penjadwalan ulang pramuka ini Pak untuk bisa semuanya hadir kan. Jadi kalaunya sepulang sekolah itu kan Pak bisa langsung Bisa, latihan, betul. nggak harus pulang ke rumah lagi gitu Pak. Mungkin itu bisa Pak menurut saya Pak. Ya, tapi dari pemantauan Pak Rifki di hari Sabtu setelah pulang sekolah ini tidak ada ekskul lain gitu Pak ya? Tidak ada Pak, Tidak ada. Ya, Jadi bisa dimasukin pramuka jadi di situ. kemungkinan tidak akan mengganggu jadwal pelaksanaan ekskul pramuka. Iya. Cuma tetap saja kita harus adanya koordinasi dengan yang mengatur jadwal juga gitu Pak ya, karena Betul. merubah jadwal. Betul Pak. Oke, dari
seperti itu. Sekarang komitmen sendiri yang akan Pak Riki buat ya, agar pramuka tadi bisa ibaratnya menarik buat anak-anak. Komitmennya bagaimana nih Pak Riki? Nah, yang pertama tadi Pak ya, saya ingin menjatuhkan ulang tadi Pak, menjatuhkan ulang pramukanya. Dan untuk menarik minatnya kayaknya Pak, saya ingin melakukan itu Pak, membuat situasi kegiatan latihan pramuka ini lebih menarik Pak ya. Itu bisa melaksanakannya itu di luar kelas atau di lingkungan sekolah, kayak di taman atau di bawah pohon yang lebih menarik. Dan juga bisa mengajak itu Pak, dari siswa-siswa penegaknya gitu Pak, untuk membantu agar kegiatan pramuka itu lebih seru gitu Pak, lebih menarik gitu Pak. Luar biasa ini komitmennya Pak Riki dalam usaha mengembangkan atau tetap menjaga anak-anak yang ekskul pramuka ini tetap melaksanakan ekskulnya Pak Riki. Jadi ya mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmennya Pak Riki ini nantinya bisa terlaksana nih Pak Riki ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan Pak Riki. Jadi sangat menarik ini Pak Riki. Ya saya nanti akan menunggu lagi ini kabar dari Pak Riki, mungkin 2 minggu yang akan datang nih Pak Riki. Iya Pak. Saya tunggu kabarnya. Ya mudah-mudahan itu tadi pramukanya sudah tetap menjadi banyak lagi dan anak-anak menjadi lebih tertarik Pak Riki. Iya, dengan betul, komitmen tadi melaksanakannya di luar ruangan dan kemudian meminta bantuan dari anak-anak penegak Pak Riki. Oke. Iya. Oke Pak Riki, luar biasa yang sudah Pak Riki bicarakan. Nah, sekarang setelah kita ngobrol seperti ini Pak Riki, jadi apa yang sudah Pak Riki dapatkan itu? Iya Pak, ini awalnya kan saya agak bingung Pak ya, agak bingung juga sedih. Tapi setelah ngobrol Pak ya, saya itu agak bisa kelihatan lah Pak, agak solusinya itu seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan nanti solusi yang saya dapatkan ini bisa saya lakukan nih pelan-pelan kan, dan berdampak positif juga Pak kepada kegiatan ekskul nanti Pak. Oke, selamat ini buat Pak Riki. Iya, terima kasih Pak. Semoga sukses nih Pak Riki. Amin, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Iya.